Oke, tadi saya lewat sepanjang dari Kemang ke sini, itu baliho. Gibran Kaisang Jokowi, Gibran Kaisang Jokowi. Sementara Anda mau cari ide dari anak muda, Anda nggak bisa cari ide anak muda di baliho. Karena yang di situ yang dipamerkan adalah wajah, bukan otak. Gitu. Tadi saya naik lift, tulisannya gede-gede. Ini kawasan bebas rokok, benar. Kalau di istana tulisannya, ini kawasan bebas akal. Karena di istana akal itu dilarang, Anda nggak dilarang berpikir di situ. Di sini dilarang merokok, di istana dilarang berpikir. Karena itu Saudara Valdo nggak nyampe-nyampe, karena mikirnya pun panjang nih, nggak nyampe-nyampe. Saya mulai dengan hal yang tadi itu oleh Faruk ucapkan itu. Ini era digital, Anda bayangkan. Tapi orang masih pasang baliho. Baliho itu zaman kolonial orang pasang baliho. Ada sosial media, kenapa orang masih pasang baliho? Coba di mana otaknya itu? Sebarkan aja lewat sosial media sehingga bisa dikritik. Itu dasarnya tuh. Soal partisipasi pemuda di dalam politik. Yang abang saya Rocky juga bilang begitu tadi. Bahwa 28 pemuda mengambil alih politik dengan isu narasi Indonesia, tanah air satu, bahasa satu, bangsa satu. Pemuda bersumpah untuk 3 hal itu. Satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa. Pemuda nggak bersumpah untuk keempat, satu pacar. Nggak ada pemuda bersumpah satu pacar. Pacar boleh banyak. Ya. Supaya Anda punya perbandingan. Ya kalau capres saja ada 3, kenapa pacar cuma 1? Jadi bagian ini yang kita mau uji. Setelah tahun 28, setelah 75 tahun. Kita kehilangan kemampuan naratif seperti yang diucapkan oleh pemuda-pemuda di tahun 28 itu. Kehilangan narasi. Anda nggak dengar dari Gibran, dari Kaisang narasi yang betul-betul masuk akal. Tadi saya baca di media massa itu, ada satu kuliah umum disampaikan oleh Gibran soal teknologi. Ada orang bertanya, teknologi itu apa tuh Mas Gibran? Oh tenang aja, itu ada di buku. Kita cari yang ada di otak, bukan ada di buku. Itu konsep itu. Jadi semua hal kita mau persoalkan sebetulnya. Bahwa negeri ini didesain untuk berpikir. Seluruh founding parents kita, jangan sebut founding fathers ya, itu bias gender itu. Semua founding parents kita atau lebih netral, founding person kita adalah orang-orang yang berpikir. Debat antara Muhammad Nasir dengan Soekarno, debat Soekarno dengan Sultan Syahrir, debat Sultan Syahrir dengan Tan Malaka. Semuanya dihidupkan oleh narasi. Jadi negeri ini didirikan demi narasi itu. Sekarang tiba-tiba narasinya hilang itu. Diganti dengan wajah baliho yang gemoy-gemoy. Apa isinya coba? Jadi kita mau pertengkarkan itu hari ini. Dan demi kemajuan bangsa, Bung Karno itu fotonya di belakang. Bung Karno bilang, beri saya 10 pemuda, saya akan guncang dunia ini. Kekuatan narasi pemuda itu yang diandalkan oleh Bung Karno. Permintaan Bung Karno dijawab oleh Pak Jokowi. Saya beri 1 pemuda, saya jadikan dia wapres. Ada kekosongan narasi. Kalau kita lihat dunia hari ini dituntun oleh 2 ide besar. A new kind of political grammar. Kalau Anda seminar di luar negeri, Anda akan ditanya, do you speak English? Do you speak Japanese? Do you speak Korean? Do you speak macam-macam? Orang akan tanya, do you speak environmental ethics? Apakah Anda paham tentang etika lingkungan? Yes, I do speak environmental ethics. Tapi tanya pada Ganjar. Do you speak environmental ethics? Yes, I do speak wadas. Kendeng. Kan itu intinya begitu. Tanya pada Prabowo, do you speak environmental ethics? Yes, I do speak food estate yang gagal. Jadi kita mau ujikan itu pada mereka sebagai semangat anak muda tuh. Grammar kedua adalah soal global security itu. Pasti Prabowo bisa jawab itu. Do you speak global security? Pasti Prabowo bilang, I do speak global politics, global security, international relation. Tapi tanya pada Gibran coba, do you speak
global security? Ya, ada di buku. Kan itu yang ada di kita tuh. Jadi kita mau supaya Universitas Pancasila menuntun kembali bangsa ini di dalam kebiasaan berargumentasi itu. Hanya dengan argumentasi kita bisa menghidupkan demokrasi. Demokrasi itu bukan pemerintahan orang, pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Bukan itu ide demokrasi. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi kalau nggak ada akal, jangan coba-coba main kompetisi dan politik tuh. Tetapi umur kamu berapa? 26 tahun. Mestinya kamu bisa jadi presiden tuh. 26 tahun. Bukan cuma jadi wali kota, kalaupun lu jadi wali kota, jadi gubernur, jadi menteri, you nggak bisa jadi wakil presiden karena you bukan anaknya presiden. Itu dasarnya. Jadi kita pakai kesempatan ini untuk kita kuras di mana terjadinya kemacetan berpikir bangsa ini. Selama 9 tahun tidak ada pikiran dihidupkan. Itu intinya. Jadi sekali lagi selamat datang di kampus akal sehat. Dengan cara itu kita bisa katakan pada bangsa ini, Universitas Pancasila mengucapkan kalimat secara argumentatif. Kalau tidak bisa argumen, kita mulai dengan seminar. Seminar artinya semangat mahasiswa untuk membuat onar. Kalau menurut Bang Gerung sendiri, ini kan Bang Gerung punya pengalaman empirik justru ya, dari tahun 98 bersama teman-temannya mengusung suatu reformasi yang kita bisa bilang, kalau saya juga bilang gagal sebenarnya reformasi itu. Nah tapi teman-teman ini kan kemudian berubah. Saya juga nggak yakin teman-teman mahasiswa hari ini yang hari ini idealis, kemudian nanti masuk dalam sistem, akhirnya melakukan hal yang sama. Nah, dari kacamata Bang Gerung, untuk mengantisipasi itu dan menjaga idealisme serta narasi yang masuk akal tadi, itu bagaimana tipsnya Pak? Jadi saya terangkan bahwa demokrasi itu memerlukan kemampuan berpikir. Sekarang jumlah pemilih Indonesia, 80% dari pemilih Indonesia hanya lulus kelas 7. Artinya tidak lulus SMP itu. Bagaimana mungkin narasi itu diselundupkan pada mereka yang bahkan mengucapkan kalimat abstrak nggak sanggup. Mereka ini termasuk anak-anak muda itu yang Anda sebut 60% secara demografi, tapi secara intelektual 80% dari mereka lulus kelas 7, tidak lulus SMP itu. Inilah manusia-manusia pemilih yang akan bergerombol di ujung-ujung gang untuk nunggu BLT itu. Itu soalnya BLT itu adalah penghinaan terhadap warga negara, dan itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dia tahu bahwa nggak ada gunanya berdebat tentang lingkungan hidup, berdebat tentang gender equality, berdebat tentang global politics, masuk dalam krisis Indo-Pasifik, ikut dalam perdebatan Hamas versus Zionis di Timur Tengah. Nggak ada gunanya debat itu. Karena Jokowi tahu bahwa BLT itulah yang akan menyulap suara itu. Itu yang dilakukan. Dan itu yang diterangkan oleh Sri Mulyani bahwa dia akan pakai metode yang sama untuk bahkan sampai menghitung akan ada 2 putaran, karena itu beras 10 kg akan dibagikan lagi pada rakyat. Dan Anda tahu bahwa beras 10 kg itu sama minyak goreng 1 liter akan ditempelkan wajah seseorang. Selesai problem. Jadi pemerintah menghina, insulting our intelligence, itu menghina akal pikiran kita dengan membiarkan pemilih itu tetap miskin tuh. Kan itu dasarnya tuh. Anak muda, Anda baca statistik. 24 juta anak muda Indonesia ada di dalam keadaan mental sickness. Ada problem kejiwaan. Jadi ada kondisi yang memungkinkan orang nggak perlu berharap tentang hal-hal yang ideal, tentang demokrasi, solidaritas,
dignity, nggak ada. Jadi kita mesti tagih kenapa selama 9 tahun rakyat Indonesia dibuat dungu oleh kekuasaan, oleh kebijakan itu. Untuk dikendalikan. Di situ kurang ajarnya Presiden Jokowi itu. Jelas, datanya ada tuh. Setiap malam ada 19,9 juta keluarga Indonesia tidur dengan perut kosong, keroncongan itu. Itu data statistiknya bilang begitu. Apakah mereka akan diajak bercakap-cakap soal ide oleh Farouk itu? Enggak ada. Dia menunggu BLT pagi hari. Jadi BLT menghisap semua sumber daya kita. Enggak ada lagi orang yang mau bekerja karena dianggap yaudah dapat BLT. Padahal itu penghinaan. Itu yang menerangkan kenapa disparitas kita makin tinggi, daya beli makin turun. Karena enggak ada inisiatif untuk mengucapkan kritik kepada kekuasaan. Anda lihat sekarang, berapa persen di DPR yang bertindak sebagai oposisi? Demokrat dan PKS, 8%. Artinya 90% adalah pro pemerintah. Itu yang menerangkan kenapa politik hari ini bisa dikendalikan secara maksimal oleh Presiden Jokowi. Karena dia tahu kunci-kunci itu di mana. Dia punya sprindik Golkar, sprindik PAN, sprindik PKB bahkan tuh. Yang setiap saat dia bisa keluarkan untuk jebak seorang secara politik kan. Kan itu dasar kita berpikir ada di situ. Jadi teman-teman semua, kita memang seolah-olah berharap bahwa akan ada pemimpin baru. Tapi dari sekarang kita mesti tahu bahwa kalaupun siapa yang bisa terpilih di situ, sebut aja Anies terpilih itu. 100 hari pertama dia akan deal dengan oligarki. Karena oligarki mengendalikan seluruh bisnis. Itu berat betul. 100 hari pertama dia akan deal dengan World Bank. Karena utang kita dengan Cina mesti diselesaikan lewat fasilitas pihak ketiga tuh. Semua hal ada di situ. Jadi saya sebetulnya pesimis, karena itu saya anggap bahwa perubahan politik hanya bisa berkualitas kalau berlangsung di luar sistem elektoral. Apa itu? People power. Nggak ada cara lain. Anda duga dengan segala macam metodologi, Anda akan tiba pada semacam frustrasi berarti. Tetapi oke, kita dorong pelan-pelan supaya masih dimungkinkan ada seorang yang punya kapasitas tuh melahirkan pikiran tuh. Saya baca tadi, hari pertama Mahfud MD berkampanye di Aceh. Isi kampanyenya adalah semua guru agama akan dikasih honor 1 juta rupiah. Apa? Tema apa itu? Seolah-olah orang Aceh itu menuntut syariat Islam. Saya berkali-kali ketemu dengan GAM. Saya tanya GAM, kalian mau Aceh negara Islam di Aceh? Enggak, kami mau Aceh merdeka. Bukan negara Islam Aceh tuh. Jadi sebetulnya Mahfud MD ada di Sabang. Hari pertama kampanye Ganjar ada di Merauke tuh, Sabang Merauke. Tidak dihubungkan dengan ide, bayangin. Dihubungkan dengan sogokan hal material tuh. Enggak ada semacam pembicaraan di sini tentang masa depan bangsa. Kumpulin anak muda Aceh yang sebagian besar ilmu mereka itu tidak diinvestasikan di Aceh, tapi mereka investasikan di New York. Saya ketemu dengan pemimpin-pemimpin muda Aceh, gabung dengan pemimpin Papua di New York, di London segala macam itu. Jadi ada frustrasi generasi baru tuh tentang masa depan itu. Beberapa bulan lalu saya ada di Eropa tuh muter-muter. Mungkin bulan-bulan Mei, Juni saya masih ada di situ. Mungkin ada 10 negara saya putar-putar untuk baca. Milenial dunia itu apa pikirannya, termasuk milenial Indonesia yang lagi belajar di Eropa. Saya berhenti di satu pos di Warsawa, di Polandia. Bertemu dengan 2 perempuan Indonesia yang lagi studi doktor di Polandia. Dia angkat tangan waktu dia undang, saya ngomong sedikit, mereka angkat tangan 2 orang ini. Pak Rocky, kami dapat beasiswa dari negara, apa namanya itu, LPDP, untuk menyelesaikan program doktor di Eropa itu. Tapi kami berniat untuk tidak pulang. Sekarang kami gangguan moral. Kami dibiayai negara, tapi kami tahu kalau kami pulang ke Indonesia, saya tanya kenapa kamu gak mau pulang? Gini Pak, kalau kami pulang, kami akan kembali mengabdi pada bos kami yang kerjaannya nyuruh kami markup. Memanipulasi anggaran tuh. Jadi bayangkan, dia mau putusin apa? Dia malu kalau nggak pulang, dia dibiayai oleh negara. Kalau dia pulang, dia jadi antek dari bosnya yang juga koruptor. Nggak akan berubah tuh. Jadi kegamangan itu, kegelisahan generasi muda terbaca di dalam survei
Per hari ini kira-kira 27 masuk ke 30% anak muda itu memutuskan untuk menunda pendapat mereka tentang pemilu. Undecided voters. Dia nunggu argumentasi dari tiga pasangan ini. Dia nggak nunggu apa-apa di situ. Jadi pesimisme itu ada di kita sekarang. Dan pesimisme itu akan bertemu dengan kesulitan ekonomi semester depan. Sri Mulyani 2 hari lalu bilang, ini pertama kali APBN kita defisit. Kenapa? Karena dipakai Jokowi untuk bagi-bagi hadiah. Sementara tax ratio nggak pernah naik. Jadi APBN yang harusnya berfungsi untuk menghasilkan kemakmuran dipakai sebagai barang untuk menyogok oposisi, menyogok konstituen. Itu soalnya tuh. Itu pentingnya tadi Farouk memulai, kita bongkar narasi ini dan itu yang diucapkan oleh teman-teman mahasiswa. Satu waktu kita akan temukan fakta-fakta bahwa indeks korupsi Indonesia itu sekarang nilainya 34. Indeks itu dihitung berdasarkan masukan sogok menyogok di polisi, pemerasan oleh partai politik, birokrasi. Nilainya jadi 34. 34 itu artinya dari 100 orang Indonesia cuma 34 yang bersih. Bayangkan coba. Jadi kira-kira 70 orang Indonesia setiap hari dari 100 itu korupsi. Artinya 70% anggota DPR korupsi. Artinya 70% pegawai negeri korupsi. Itu dasarnya. Bagaimana kita bongkar itu? Jadi kesempatan ini kita pastikan bahwa uji mereka yang ingin menampilkan diri sebagai pemimpin. Tapi kita tahu dari awal yang mau diuji paling Anies Baswedan atau Ganjar sedikit-sedikit. Prabowo sama Gibran pasti menolak tuh. Jadi poin saya adalah kembalikan politik menjadi duel argumen di kampus-kampus. Apa ada harapan untuk rakyat helot atau rakyat biasa seperti kita di generasi saat ini? Apakah harapan itu masih ada bila sang elit masih berkuasa? Saya juga ingin sedikit mengkritisi sebenarnya. Itu pertanyaannya, tapi saya ingin mengkritisi sedikit tentang judul ini. Judul ini tertulis peran generasi muda dalam membangun partisipasi politik dan kesadaran politik. Seakan judul ini ingin menghina saya dan menghina teman-teman. Bahwasanya kita belum sadar dan belum bangun. Padahal seharusnya yang harus dibangunkan dan disadarkan itu adalah para caleg dan para capres yang menjabat. Karena kalau dia bangun dan dia sadar, dia nggak akan menukar pandangan politiknya dengan elektabilitas. Oke, silakan duduk. Dia mengetahui banyak isu dan bisa merumuskan pikiran secara satiris gitu. Semester 7, rencana DO semester berapa? Ya. Kalau Anda merasa bahwa kecukupan pengetahuan sudah di atas rata-rata, DO aja. Apa yang Anda tunggu sebetulnya? Ijazah. Ijazah itu cuma tanda seseorang pernah bersekolah, bukan tanda dia pernah berpikir itu. Yang kita butuhkan pikiran, bukan ijazah. Ada orang 9 tahun memimpin Indonesia, ijazahnya palsu. Ada seorang yang menjadi cawapres masih dipersoalkan juga ijazahnya setara SMK. Jadi kita mulai dengan negeri ini dituntun oleh pikiran, bukan oleh ijazah. Haji Agus Salim gak lulus SMA. Buya Hamka lulus SD. Sultan Syahrir DO dari Belanda tuh. Jadi Natsir juga pembelajar sendiri. Jadi kemampuan kita untuk mengorganisir pikiran itu yang menentukan masa depan kita. Itu dasarnya kan. Jadi kalau Anda tadi bicara, ya ada Spartan, biasanya itu Spartan itu lawannya Athena tuh. Ada seorang raja Spartan, namanya Procustes. Raja ini dianggap raja yang baik hati. Karena setiap malam dia undang satu warganya untuk tidur di ranjang emasnya. Baik hati betul raja itu. Tapi tengah malam dia intip.
Kalau si warga negara yang lagi tidur di ranjang emasnya, kakinya lebih panjang dari ranjangnya, kakinya digergaji oleh si raja. Prokustes gergaji kakinya. Kalau warganya yang tidur di situ lebih pendek dari ranjangnya, ditarik kakinya tuh sampai putus supaya sesuai dengan ranjang. Tapi dia disebut raja yang bijak karena mengundang setiap malam warganya menikmati ranjang emasnya. Tetapi ukurannya bukan ukuran panjang tubuh si warga negara, tapi panjang ranjang dia sendiri. Dia bikin aturan sendiri. Jadi ini raja yang seolah-olah sederhana mau merawat warga negara, tetapi bengisnya minta ampun. Itu adanya di Monas mungkin. Kita tidak pernah diukurkan dengan kapasitas tertentu. Status saya sekarang tersangka karena menghina Jokowi. Pada waktu itu Jokowi dan PDIP masih bersatu. Dua-duanya melaporkan saya. Ada 28 laporan. Belum pernah di Republik ini ada 28 laporan untuk satu kasus penghinaan presiden. 2 hari lalu PDIP tarik gugatan itu, laporan itu dari saya. Yang narik PDIP. Kenapa? Karena PDIP lagi bermusuhan dengan Jokowi. Anda bayangkan siasatnya. Sementara Jokowersnya justru nggak mau tarik. Jadi Anda bayangkan status seseorang dipermainkan oleh cuaca politik. Hal yang sama soal KPK, soal macam-macam. Kemarin teman-teman saya, Novel Baswedan, Bambang Wijoyanto segala macam. Bambang ngajar di sini nggak dia? Gundulin kepala karena senang Firly akhirnya ditersangkakan itu. Apa poinnya di situ? Senang karena Firly tersangkakan. Kalau kita bikin analisis hukum, Firly ditersangkakan karena tidak diperlukan lagi oleh Jokowi. Kan itu dasarnya. Novel Baswedan dianiaya karena tidak diperlukan oleh Jokowi. Teman-temannya dikeluarin dari KPK. Dua-duanya korban dari ketidaksukaan Jokowi. Tapi dua-duanya saling balas dendam. Problemnya bukan Firly, problemnya desain KPK. Yang mengakibatkan Novel dan kawan-kawan tersingkir dan sekarang Firly yang tersingkir. Jadi itu yang saya maksud dengan refleksi intelektual. Bukan karena dendam tuh pada seseorang kan. Kan KPK dilemahkan sejak Jokowi menghendaki KPK itu mesti dibawa eksekutif, diganti undang-undangnya. Itu dasarnya. Jadi bahkan mereka yang tercerahkan kadangkala berpikir dengan fasilitas dendam. Saya enggak pernah dendam pada Jokowi. Saya dendam pada kebijakannya yang dungu. Itu soalnya kan. Yang itu dasarnya. Jadi buat Anda yang masih ingin, ya ada harapan, nggak ada, pasti ada harapan. Kalau Anda lakukan radical break, siapa yang menghalangi demokrasi? Ya Jokowi yang menghalangi demokrasi. Jadi supaya pemilu bersih, ya penghalangnya disingkirkan dulu. Kan penghalang itu udah maksimal lewat kemaksiatan politik di Mahkamah Konstitusi itu. Bukan cuma Indonesia yang catat, seluruh negara Eropa, seluruh negara pemikir-pemikir di Amerika menganggap Indonesia itu udah masuk kembali dalam jebakan otoritarianisme. Ya, sekarang kita andalkan siapa di situ? Gak ada partai politik yang berani bicara. Yang berani bicara adalah masyarakat sipil di luar istana, yaitu mahasiswa, buruh. Kan itu dasarnya kan. Jadi kita tahu keadaan, tapi kita ya, jangan ngomel. Kalau Anda bilang masih ada harapan nggak? Saya tanya pada saudara, saudara bisa nggak menimbulkan harapan itu? Itu dasarnya. Setiap hari saya kasih harapan supaya kita pastikan ada kesempatan untuk koordinasi dan konsolidasi masyarakat sipil untuk duel dengan masyarakat politik. Hanya itu bisanya. Jadi tetap kemampuan intelektual kita mampu membaca jalan keluar. Sekarang partai politik, caleg-caleg itu semua kasak kusuk untuk cari celah, meloloskan diri dari jebakan labirin. Universitas Pancasila mampu melihat jebakan itu kalau Anda tidak ada di dalam labirin. Bagaimana cara menghindari labirin?
naik ke atas tower supaya kita bisa lihat labirin itu di mana blockingnya tuh. Kalau belum bisa naik ke atas tower, latihan manjat dinding dulu di situ tuh. Jadi sekali lagi, ide itu akan ditumbuhkan, ide itu akan mencari kaki. Jadi kalau kita bilang no politics of hope at all, itu karena kita frustrasi. Tetapi begitu kita bilang tidak ada harapan, maka bekerja dalam tadi kutu busuk itu untuk mempengaruhi pikiran dari mereka yang tadi hanya lulus SMP, tidak lulus SMP kan. Itu fungsi dari kaum akademisi yang harusnya mendiseminasikan pada rakyat bahwa kita dihina oleh BLT itu. Dan BLT itu ada bagian paling busuk dari politik Jokowi yang akan dia teruskan. Dan itu juga akan diikuti oleh Gibran. Gibran mengatakan, kalau perdebatan saya serahkan pada siapa namanya juru bicaranya, Emil sama siapa yang Emil bukan Emil Dardak yang memang pintar gitu. Karena dia mau belusukan aja. Padahal orang tunggu pikiran Gibran tentang Indonesia masa depan. Masa Anda bayangkan perdebatan itu atau pertanyaan tentang ide diserahkan pada juru bicara. Juru bicara itu tugasnya adalah menerangkan apa yang dibicarakan oleh calon wakil presiden. Kalau wakil presiden tidak bicara, juru bicara mau ngomong apa? Kan dia juru bicara dari bicaranya calon presiden. Nah, calon presidennya gugup dan gagap, mau ngapain coba? Jadi itu yang saya terangkan supaya saya ulangi lagi bahwa tugas dari universitas adalah memfilter kedunguan yang memungkinkan kita dijebakkan 2 kali oleh rejim yang sama.